Wigan belum menghadapi Man United di FA Cup. Pede nggak lu? Pede. Kalau dibilang pede ya harus pede lah. Wigan masa masih low expectation juga. Wigan lagi lucu-lucunya lu sekarang Nah, lu. Wigan lagi lucu-lucunya. Anak kecil lagi aktif-aktifnya, Bun. MU juga lagi lucu-lucunya. Goblok-goblok ya. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Apa lu gini tukul? Ini tackle salah bebas. Maksud tackle gitu? Ya tackle dua kaki. Ya, lu Saya jangan bilang sampai- Amos, Bro. Saya Nggak, lu jangan sampai salah karena lu adalah nyawa. idola, Bro. Idola. Komen. Enggak, bener gue pengen nanyain perasaannya gimana, ada yang bilang Dita ini idola. Idola gue. Idola gue. Terus akhirnya ada Dita lagi. Iya. Sosok penting banget. Nah, kalau gue Nanti. kesentuh tetap dua orang sih tetap kesentuh, ada yang gituin. Iya, Gimana iya. sih rasanya jadi lu sebenarnya? Ya happy lah, Bro. Jarang dipuji dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Berarti juga. Langsung curhat kan. Iya, iya, Langsung curhat. iya, iya, iya. Tapi lu jadi idola gitu. Iya, kayak Indonesia, Lu berarti gue. di antara 350 juta orang di Indonesia sekitar segitu. Bisa tuh berpotensi satu ketemu di jalan dengan idola lu itu. Gue udah inilah, apa namanya, udah pede masuk Indonesian Idol. Ada idolnya udah. Oh, idola Indonesia. Idola Indonesia. Pasti dapet. Yoi. Pantes sudah nggak relevan. Udah lagi nggak ada itu kan. Iya, Lagi expected off dulu. sekarang, expected. Iya. Vektor, Fatin, kan. Kan. Tapi gini, kan kalau kita ngecek ya di sosmednya, di Twitternya Tackle Bebas, kan ada yang meminta maaf, ada yang sorry ya. Sorry. Karena kemarin nggak tayang. Nggak tayang. Di midweek kemarin. Betul. Biasanya kan kita kalau nggak tayang ada yang nggak bisa hadir. Ya. Nah, tapi kan bisa dijelasin alasannya gitu. Iya, iya. Kemana sih, Pip? Oh, jadi ini menjelang akhir tahun kan itu kan. Oh, iya. Akhir tahun dan awal Januari sampai Enggak hari dong, ini. udah Tuh, tahun baru. udah Oh iya, udah tahun pergantian baru. tahun. Sampai hari ini. Sampai hari ini gue liburan. Wih, Oh, wih, banyak Sumatera duit Barat. nih. Sumatera Barat. Dalam rangka apa itu? Awal tahun liburan. Kampanye. Refreshing dulu. Oh, Kita refreshing. ngecas dulu energi, baru udah Januari siapin energi buat kekosongan. Buat bertahan nganggur. Kenapa? Enggak. Kenapa spesifik Padang gitu? Nah, Sumbar. Kan lu nggak ada Padang-Padangnya. Lu ranca mana Bateko? Langsung bisa loh. Bisa. Kan di situ semua. Pras. Iya, Sama siapa sih lu boleh? Pras, Teguh, Arif Alfiansa. Sama Kelo Tua Ampe-ampe ya? Kreasi. Sini, siapa Cikita namanya? Rin, Medi, Rin. Rin, Cikita Medi. Wah, paling kundang kita juga. Nah, itu biasalah gua kalau habis yang numpuk-numpuk gitu kerjaan banyak, iya. refreshing dulu. Kerjaan banyak. Iya. Akhir tahun kemarin. Iya. Wah, sampai dibagi-bagi tuh ya. Iya, bagi-bagi kita aman. Iya, iya. Itu Tapi- doang sih. Jadi untuk yang nungguin nggak tayang, ya gue mau ngomong sorry ya. Kurang. Sorry ya. Mirip banget lagi. Mirip banget. Lu latihan ya selama ini. Gilang tuh latihan. Mas Ones. Prof Anis. Prof sekarang Anis siapa manggilnya. Ani siapa nih? Baswedan. Gak usah dipatah-patahin lagi. Kan dia ngapa-ngapain. Oh iya kita. iya, ini cuma impersonate. Gitu. Semua orang bebas dong ya kan. Tapi bener nggak sih itu katanya kalau di Padang itu lo emang makan kan kalau di sini kan ada masakan Padang, restoran Padang. Nah, Ya. kita masuk tuh rasanya kayak Ya. gitu. Nah, kalau di Padang semua restoran rasanya begitu. Iya, enak-enak semua. Jadi lo random masuk aja. Bener, Enak. gua kan diajak ke ini rumah makan, cuma bukan kayak restoran, bukan kayak rumah Padang, kayak rumah biasa aja. Ada yang masak gitu, terus rasanya bener-bener enak semua, rebungnya enak, ayamnya beda lah gitu, kuahnya pekat banget. Emang jago-jago semua. Teh talua. Teh talua enak Ya, banget. teh talua enak, juara. Itu ada teh, terus Telur. telur bebek, diaduk, Iya. campur susu. Teh talua. Enak banget tuh. Enak itu. Banget. Harus Sebagai nyobain. warga Sumatera. Sumatera. Lu semua iya. Palembang dia. Palembang. Hah? Palembang. Ya Palembang boy. Palembang boy. Itu jadi gua awal tahun Refreshing. itulah. Karena gua liat mau 3 story menyambut lu. AFF Asia. Asia Cup. Asia Nah, Cup. karena untuk menyambut Asia Cup nanti kita akan datangkan tamu. Sip. Nah, Tamu pertama di Tackle Bebas. pakar Asia. Tamu pertama gua. Bukan tamu lah. Oh, Idola. Nyawa. Tamu kan cuma sekilas. Iya. Nyawa nggak ada Dita selesai. bener. Lu udah dapat julukan buat fans lu nggak? Apa ya? Ditalisius? Apa? Enggak. Jibril. Yang menyambut nyawa. Yang mencabut nyawa kan Jibril.
Aduh, bahaya. Kurang lagi. Aduh, agak. Dia kalau ditungguin malah kurang Iya. ya. Kalau lepas Iya, tengah ngobrol sama aja, temen-temen nggak harus- aja. nggak harus dibebanin. Sorry nih ya, Ngobrol yang aja. mengidolakan Dita nih, kadang kan orang ada nggak lucunya. Iya. Kita Ada kan takut absurdnya. banget kehilangan satu viewers tuh. Iya, iya. Iya, Tapi iya. yang jelas kita akan ada gebrakan-gebrakan. Hmm. Pertama undang orang ya kan. Iya. Sosok ini ntar kita akan undang orang yang sangat mengerti Asia. Ya, Iyalah. salah satu pakar sepak bola Asia. Dia kan Pakar juga- sampai pakar tuh maksudnya. pakar, iya. Dia tuh udah ahli gitu ya. Kalau Iya. pakar kan ahli. Dago. Udah gue pakar. Dia lebih ke situ, lebih ke dago dia. Lu kan orang Bandung. Iya, bukan. Nggak relevan. Enggak, dagonya gue tahu. Nggak Pakarnya nyampe. gua- Ada dago pakar. Iya, Ada, Ada, kayak ada. gitu. Jadi Sama dia taktikal analik juga kan dia kan. Iya, benar. analik apaan? Analis. Analis. Analik. Taktikal analik. Analik semacam batu akrilik. Taktikal analis. Analis. Analik. Dia. Sampai diundang-undang. Maksudnya kalau gue pernah lihat ya, ada misalnya podcast atau apa isinya ASEAN. Perwakilan Indonesia Pasti dia. ada. Oh Kan iya. kalau perwakilan Malaysia kan si Kish tuh, Kish. teman kita juga waktu di Boba kan. Bisa seputar selebriti. Iya, muah. Ada itu ya. Muahnya ada. Cium orang di samping Anda. Kok maksa ya dia? Ya gitulah, pokoknya intinya akan ada gerbakan dan kalau soal kesibukan kita juga perlu tahu kesibukan nyawa kalau bebas. Wih, Omon-omon jelas dong. masalah kesibukan. Lu Sibuk ngapain? banget gua, bolak-balik toilet. Ya. Iya, diare Apa? gua kemarin. Ya. Ya Allah, orang mau liburan dia diare. Diare, saking banyaknya rebahan. Masuk angin gua, masuk angin. Oh. Kemarin ada Ya, motor kulit kali. nempel di ini. Apa namanya? Spray. Sumpah. Di Kulit lu, spray. saking Iya, seringnya saking tiduran. seringnya tiduran. Ya ampun. Pas nyabut selak gitu. Itu Iya. apa spray lu kalau bisa nendang. Bangun loh gitu. Ranjang Iya, ngewek. kerja lo kerja gitu. Rancang Kan kan di balik tidurannya Dita, Nah. di balik diarenya Dita. Ada apa tuh? Ada rasa kasihan. Enggak ada rasa Sama- ide-ide Oh ide. cemerlang Oh ya. iya, produser Twitter Iya, juga waktu itu. iya. Ih, segala bisa. Tulisan-tulisan kan keluar tuh, kayak Ah. Pramudia Anantatur dulu kan. Di penjara keluar tulisan. Dia ya usaha kan? travel. Hah? Usaha travel. Anantatur. Temen dia beda ya. Aduh, tapi lu liburan, lu diare. Gua diare, sakit gua. Lo. Mimpin Debat debat capres. Wih, ngeri. Dua Sekarang kali. circle gue udah komentar-komentar kalau kita kan awam. Iya. Kalau gue dapat info-info. Ada ini bapak kemarin ini siapa? Purnawirawan ya. Ada Maijen. Wih, Bukan Maijen anjir. Apa? So tahu lu. Wijen. Marsekal muda. Marsda. Marskal. Nah, terus ada juga maksud sosok-sosok yang bahkan pas gua lagi jadi kan gua jadi circle nobar baru sama itu. nobar sama dia tuh ya. Nah, misalnya yang tim sesnya 02, 03 gitu. Dia menggumam gini, "Tuh data gue yang nyiapin." Wih. Pas Pak Ganjar kan ngeluarin data. Apa ya? Enggak. Yang mana? Enggak keluar Iya, data, bener. Ganjar kan saya punya data nih. Oh, Jadi ini emang timnya. yang Prini. Karena dia divisi. Enggak, dia yang nulis pakai tangan. Enggak, dia timnya. Karena kan memang ada tim datanya. Karena kan ngomongin pertahanan keamanan. Jadi memang ada tim yang Oh, memang Marsda tadi. bukan itu kalau Marsda yang Amin 01. Oh. Yang 03 emang ada timnya khusus. Jadi memang kan ini topik yang cukup berat lah bisa dibilang ya. Jadi emang ada timnya untuk ngasih tahu Ya, selatan-selatan, gitu-gitu. Cina Selatan. Semua gitu. Jadi emang disiapin dan gue jadi tahu Berapa bayarannya itu? insider. Berapa bayarannya itu? Lu bayaran lu. Jangan dong. Dia dibayar berapa itu? Tim gitu kan khusus cuma 4 tahun, 4 tahun sekali. Kita jadiin kuis aja. Nggak, kayaknya kerja deh itu, memang kerja khusus memang untuk itu. Iya. konsultan-konsultan Bagian-bagian. gitu. Emang dia soalnya direktur muda bagian data. Emang data, Bro. Maksudnya cyber. Jadi kan di sosmed mungkin ada serangan-serangan juga untuk Data analik calonnya. berarti dia. Datak. Kayak gitu. Jadi ya ada keseruan-keseruan lah. Seru banget. Debat-debat kemarin makin seru juga kita kan. Iya. Makin melihat. Iya. Jadi makin tergambar kan pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Omon-omon soal debat. Nah. Nah, kemarin kita nonton debat semua kan? Nonton, itu yang gua lu mungkin kan se-circle sama orang-orang baru juga, Iya. orang-orang dunia politik. Tahu gak alasannya kenapa Ganjar ditaruh di tengah? Pak Ganjar ditaruh di tengah. Nah itu dia nggak ngomong juga sih. Cuma kan ada beberapa perubahan emang di debat ketiga. Itu juga nggak tahu gitu mereka. Karena kan itu KPU-nya kan maksudnya. Bukan karena dia ngomong duluan atau Nah itu Yang kecurigaan gue memulai- ngomong duluan, tapi kan Pak Anies juga enggak ya. Pas yang debat pertama kan. oh Pak Anies di sebelah. Kayaknya Anies agak pinggir nggak sih kalau nggak salah. Iya, Pinggir, Pak dia Prabowo pinggir yang terus. tengah ya? Prabowo, tengah. Tapi kenapa kita Karena bahas ini? kalau Apakah ini di tengah- krusial banget nih dia di tengah ini?
Krusial banget. Siapa tahu kan Krusial, iya krusial. menentukan Takut offset. Nah, Positioning. Positioningnya. tapi Lagi benar tak- juga ditaruh di tengah supaya mendamaikan yang samping-samping kan kemarin agak ini. Agak panas. aja loh. Karena kalau misalkan di tengah 02 di tengah lagi si 1 Omi 3 kayak lirik-lirikan gitu kayak gini doang ya. Dijawab. Nih. Iya. Tapi kan ini kan ada yang bilang katanya yang senior lah ya. Orang senior katanya lebih baik politisi itu berkelahi daripada bersekongkol. Siapa tuh? Tahu Tahu gua kayaknya. Tadi baca deh, tweetnya baca deh. Kata gua. kawannya. Tweet baru tuh. Tweet Baru, baru. kata seorang Adalah kawan, Kawan-kawan gitu. kita juga. Kena. Nah, lagi itu. Jadi memang seru lah, ada banyak hal yang bisa Dipelajari. diomongin. Intisari juga ada diambil Intisari. Intisarinya. Intisarinya. Harap penonton banyak. jangan ribet-ribet dulu. Iya. Soalnya ada yang masuk-masuk kan. Oh, sampai nyamperin ininya kan, panelisnya. Moderator. Moderator, iya. Istilahnya tuh orang pemain masuk lapangan tuh ibaratnya tuh. Supporter masuk lapangan tuh Iya. jatuhnya. Katanya sih ada yang mengerusak konsentrasi pasangan tertentu, iya, karena ngangkat-ngangkat tangan. Gitu, minta minum apa gitu. Ganggu banget, angkat tangan doang. Iya. Ya kan menurutnya. Offset dah. Iya, Masih udah netral cukup. nih, masih netral. Masih netral. Masih nih, membuka kita nih. ya, membuka. Masih netral. peluang. Masih jadi akan Penulis netral. ada. Hah? Penulis Ya, ada. ujung-ujungnya nanti pakai hati kita. Aduh, bukan itu yang kita mau ya. Temen-temen udah berkoar-koar Enggak, udah enggak. muncul. Pakai hati lah, kita selalu pakai Pakai hati. hati. Emang Demi teman-teman yang Indonesia. diajak juga tetap pakai hati dong milih. Pakai hati. Cuman belum tahu milihnya siapa. Nah, itu dia. Karena masih ada 2 debat lagi, kita nggak bisa buru-buru lah gitu ya. Iya, iya. Dan kita tidak bisa menilai secepat itu. Nah, Yang tidak bisa kita nilai emang wadah kita sepak bola Sepak dong. bola. Wadas. Wadah. Wadah. Salah dengar. Bahaya nih nyawa. Bisa dia yang ngambil nyawa kita ini. Iya. Nyawa lagi. Jangan. Bola. Bola aja, bola. Siapa yang Aman, bisa aman. kita ini nih evaluasi sebenarnya menurut lo? Evaluasi Arsenal dulu aja, menurut Jerry Arvino, Arsenal kan habis kalah sama FA ya, sama Liverpool. Berapa nilai Arteta? selama Desember deh, Desember kemarin nih. kan berapa kali Nilai kalah tuh. Arteta. Menurut saya 11. Dari 100. Dari 100 ya, 11 berarti cuma jelek. Karena kalah terus. Iya, iya. Kalah terus itu. Harus kita 2 kali kekalahan beruntun, 2 kali. Iya, dia MLS nggak bisa golin 2 Iya, kali loh. 2 kali. Gitu. Dan juga maksudnya mereka bukan cuma mandul di depan, pertahanan dan keamanan Arsenal juga rentan. Iya. Itu Padahal kan maksudnya. pertahanan terbaik adalah menyerang ya. Nah, Menyerang terus. bisa. Iya kan? Harusnya. Makanya itu. Tapi nyerang-nyerang terus juga takutnya di framing ini nakal. Iya, sama Dalam show. nggak bisa beretika. Nah, Iya, iya. Mesti gimana nih sepak bola? Masa kalau mau nyerang punten dulu, permisi Iya, dulu nggak mungkin beretika. visi misinya nggak kelihatan Arteta tuh. Kayak orang misalnya kosong kayak banget kan. Iya, kosong terus. Iya. Semakin banyak ngomong semakin blunder. Semakin dalam Iya, nih. semakin bahaya. banyak ngomong dia semakin dapat kartu kuning. Maksudnya kan blunder. Oh iya Kan bener. sering banget. Oh protes. Kartu merah, kartu Kalau kuning. preskon. Lagian preskon. asal Arteta jangan begini. Nah, pose, Harusnya gimana pose. dong? Harusnya gimana? Balik aja tangannya. Kemana? Gimana? Nah, tapi gitu ya. Tapi karena emang kiprahnya jelek lah. Maksud gue juga akuin kalau kena counter set piece tuh bahaya banget. Iya. Gitu Arteta. Udah sering banget. Udah sering gitu. Maksud gue dia udah nggak bisa lagi ngomong. Oh tidak bisa, saya nggak dikasih waktu. Nggak bisa lagi kayak begitu. Waktu udah panjang loh. Nggak 4 bisa dia ngajak musim. ketemuan di luar, nggak bisa. Iya. Nggak bisa Buka, dong. datang. Fans Arsenal harus tahu. Jadi nggak bisa beralasan kalau waktunya dikit. Nggak bisa, udah lama waktunya, udah cukup lama. Udah 4 kali kan? Udah dikasih. 4 musim. 4 musim. 4 musim. 4 kali udah. 3 musim. Setengah. Arteta. Itu musim keempat Ya, ini. 3,5 ya. Iya, ini kesempatan dia keempat. Keempat, benar. Sebenarnya kan untuk Kok membuktikan. masih dipercaya loh itu? Kadang udah kesian yang ngeliatin. Kan proses. Sama timnya kok masih dipercaya Proses, gitu. tapi proses. Nggak, kalau Agar- kalau timnya itu nggak digaji, percaya nggak sama Arteta? Enggak, tapi yang Percaya. penting itu adalah memang ini apa namanya kedaulatan Arsenal. Oh, Itu penting dong. Tapi kan ini jangan sampai 7 diinjak-injak tim lain. Tapi kan ini 7 kali pertandingan Jangan nggak sampai lemah. sekali menang baru. Hah? 7 kali pertandingan terakhir. Iya, makanya memang butuh pembelian-pembelian.
Asal jangan beli barang yang bekas. Tapi kadang kalau pemain-pemain bekas jago, bagus. Masih bisa. Kayak waktu itu Ozil bekasnya Madrid, Itu semua bekas loh. Lo mau nyari siapa? Vlahovic, bekas Juve. Alexis dibuang sama Barcelona. Jadi jangan soal bekasnya loh, tapi lama pakainya. Dia dipakai Juve berapa lama? Nah, terus kan udah masih fresh, masih muda, masih layak lah. Nggak mungkin membahayakan Arsenal. Tapi kan kemarin Arteta bilang nggak mungkin di Januari mereka bisa beli striker. Pas interview. Saat ini. Dia bilang saat ini rasanya kurang realistis, jadi kita bisa memanfaatkan yang ada. Nah saat ini itu kan relatif. Apakah saat ininya Arteta itu 2 hari ini? Lusa udah bisa. Tapi emang nama saat yang ini paling dan akan kan kata-kata biasa. Makanya. Tapi nama yang paling mungkin siapa? Ya rame. Sebenarnya kalau di isu kan pasti Vlahovic, Osimhen, Ivan Toney. Ya. 3 ini. Toney tapi udah nggak main. Iya, tapi cenderung lebih murah. Tapi Vlahovic emang bisa gitu main di Arsenal, biasa main di belakang, lari terus ke depan. Bukan soal bisa nggak bisanya, dilepas apa enggak? Mahal ada juga. kontrak baru kan. Dan waktu itu mahal juga dibeli sama Juve kan. Osimhen juga. Maksud gua mungkin bukan kayak Vlahovicnya nih pasti, tapi yang tipenya kayak Vlahovic menurut gua sih gitu. Yang dibutuhin itu tipenya. Nah, siapa ini pertanyaannya? Apakah memanggil pulang Olivier Giroud? Olivier Giroud, karena dia cetak 9 gol di Serie A musim ini. Kemarin kan nyetak gol lagi. Nyawa. Iya, penalti ya golnya. Penalti. Jadi ya, maksud gua kemarin lawan Liverpool juga semakin menegaskan bahwa emang butuh striker. Padahal nggak ada. Penyelesai gitu loh. Van Dijk nggak main kan sama siapa Van Dijk? Van Dijk sama Salah. Arsenal masih nggak bener. Gitu. Setiap salah ada kata bener deh. Iya, emang. Makanya kan Muhammad Salah, masuk Salah. Iya. Ya kan? Iya. Gabriel Jesus juga nggak main ya? Gabriel Jesus cedera kan? Oh iya. Nelson main. Tapi emang itu secara materi emang Arsenal kalah. Pas itu hasil yang pas Arsenal kalah. Tapi dia menguasai, Pip. Dia menguasai. Benar-benar ada finishing. Dan XG-nya itu 2,6 kalau nggak salah. Expected goal-nya tuh sampai 2,6 dan nggak bisa nyetak gol sama sekali. Dan 3 pertandingan terakhir XG-nya itu kalau di total bisa jadi 4 sampai 6 gol, yang kenyataannya cuma 1 gol. Itu pun Bukayo Saka kemarin lawan Fulham yang dan nggak sengaja golnya. Nggak sengaja gitu, dan di awal-awal. Maksud gua ketika kemarin lu nyerang banyak sama Havertz, ya Havertz bukan berarti jelek, tapi ya masa Havertz jadi tumpuan cetak gol sih? Iya, bukan nomor 9 kan gitu. dia. Karena menurut gue ini kan Arsenal arahnya sebenarnya kayak City dibanding kayak tim lain ya. Dari cara Arteta nyusun squad, ya kan? Itu kan bener-bener mirip lah tipe-tipe pemainnya kayak karena gimana. dia kan belajar dari Pep. Iya. Bahkan dia ngambil pelatih set piece kan? Iya, Nicola Jover gitu. Tapi sekarang mereka memang cetak gol set piece paling banyak di Premier League, 11 gol. Tapi kebobolan juga paling banyak dari set piece. Iya. Berarti set piece yang bertahan, set piece defense Lupa dibeli. Lupa dibeli. Itu set piece attack doang. Di kontraknya kan attack doang. Iya, dikasih lu punya. Kurang nih, Bang. Invoice-nya gitu. Buat nyerang-nyerang bagus. Tapi Klopp kalau main di Emirates memang bagus banget, Pip. Dari 5 laga terakhir di Emirates mereka bisa menang 4 kali. Terus cuma cetak itu, 11 maksud gue sebenarnya kan Arsenal yang sekarang misalnya nih, ya mirip-mirip walaupun beda kualitas ya. Kayak City sebelum Haaland. City juga sebelum Haaland nggak punya striker yang benar-benar on ya. Ya mungkin Aguero sempat tapi abis dong. Itu. Ya nggak abis itu. Mantap itu. Abis itu Gabriel Jesus kan sempat diandelin gitu. Setelah Aguero nggak ada, tapi tetap juara-juara juga. Nah itu karena support yang lain dan cadangannya maksud gua ada Foden, Mahrez, ada Grealish, ada gitu. Dan iya second line-nya Arsenal kan nggak ada Saka, Nelson. Ini Saka sebusuk-busuknya Saka. Lah cadangan gue Nelson. Jadi aman. Dia nggak punya ntar gue kalau main jelek diganti nih ya Nelson doang gitu. Tapi emang prosesnya akan berjalan lebih lama sih menurut gue. Karena prioritas kemarin kan Declan Rice. Nah, sekarang udah striker, tapi mungkin nanti akhir musim kan baru beli. Tapi kalau menurut lo Gabriel tuh harus diganti nggak? Gabriel siapa? Gabriel Magalhaes. Untuk punya opsi bisa diganti, cuma sebenarnya karena kan sering juga masalah itu juga sebenarnya masalah itu. Jadi sebenarnya kirinya ya. Kiri masalah banget. Zinchenko udah nggak perform lagi ya. Zinchenko cedera. Mati Martinelli. Kiri kemarin cadangin kan mainnya jelek. Jadi ya susah juga gitu, maksud gua emang ini fase susah, udah capek ya kan, dan Liverpool lagi gitu. Liverpool lagi bagus-bagus. Maksudnya gini ya, ini mengutip omongan Virzi ya, karena gua dengerin omongan Virzi juga. Terakhir Liverpool ngalahin Arsenal di Piala FA itu sebelum kita kenal Ariel Peter Pan siapa. Jadi udah ada fase Ariel punya Peter Pan,
Peter Pan bermasalah ke Noah, sampai Noah bubar. Oh, belum pernah ngalahin Liverpool. 2001 terakhir. Oh. Sebelum ada era Peter Pan. Itu terakhir Michael Owen 2 gol di final Piala FA ketika Liverpool ambil 5 gelar di musim itu, yang Piala UEFA menang juga. Oh, tapi Worthington, bukan Champions League. Bukan. Makanya nggak dihitung. Premier League, bukan Premier League. Oh, bukan Premier Nggak League. Premier League, jadi cuma UEFA, Worthington Cup yang sekarang Carling. Oh. Terus Carabao. Enggak, dulu Worthington namanya. Oh iya, sekarang Carabao, sorry ya. Carabao, Worthington, FA, UEFA Cup, Super Eropa. Oh, yang gitu-gitu. Sama iya, yang gitu-gitu. Itu eranya Gerard Houllier. Gerard Houllier, ya. Heskey Jadi ada enggak? Heskey, Heskey, betul. benar, Heskey Owen. Heskey Itu Owen. terakhir lu bayangin tuh, eranya Heskey cuy. Steve McManaman. Arsenal tidak terkalahkan sama Liverpool di FA Cup. Karena Arsenal paling tinggi juga. Dan FA Cup kan paling banyak Arsenal. Iya. Tapi setelah mereka juara terakhir 2019-2020 kalau nggak salah, 4 musim berturut-turut mereka tuh gugurnya di fase awal terus, Jer. Kayak memang serem-serem kali. Iya, kayak kalau Sevilla kan masih bisa tembus nih di katanya pialanya Sevilla tuh Europa League. Tapi Arsenal 4 musim ini kehilangan pialanya gitu. Padahal iya satu-satunya kesempatan mereka yang realistis itu di FA Cup. Nah, orang banyak mengkaitkannya kalah di FA Cup itu ketika pakai baju putih. Nah, kemarin pakai baju putih. Karena kan sebenarnya itu putih karena nomor red. Campaign Anti kekerasan. Makanya untuk remaja ya. Makanya Liverpool juga mendukung, mereka nggak pakai merah juga, mereka pakai ungu. Dia artinya apa kalau ungu? Janda. Kan warna janda, ungu. ngeband. Pasti ada artinya juga. Nah, jadi ini kali gini nih nomor red tapi ada luka dari Liverpool. Ceritanya, walaupun ini baju Persis Solo ya. Gua kait-kaitin aja lah. Full putih ya? Harusnya. Tapi emang nggak ada itu di jersey ketiga? Nggak ada, itu emang khusus setahun sekali doang. Iniannya ada di tanggal yang sama. Ada, cuma nggak adanya nama doang. Sama nomornya tuh agak hitam. Ya kan nomornya tuh putih tapi listnya hitam. Iya, putih broken white lah, putih gading gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan lah. Jadi untuk itu tapi kalah. Karena sempat kalah sama Nottingham Forest. Oh iya benar. Tahun lalu. Jadi kalahnya gara-gara sejak 2022 mereka. Enggak, sejak 2022 mereka campaign ini. Ini tahun 2021 dong. 2022. Ini musim ketiga. Ya, 2024 sorry ya. Iya, 2022. Emang nggak bisa kayak main-main aja gitu, maksudnya campaign nanti gitu kalau dari jersey alasan jadi kalah mah. Kok ya enggak maksudnya enggak apa-apa. Kenapa harus pakai goyang mulu? Atau pas golin baru buka campaign, motivasi kan lebih bagus. Tapi kan itu biar dilihat. Enggak, tapi kan fokusnya jadi fokusnya lu main bola dulu. Kayak misalkan gitu. Jerman waktu LGBT gitu. Enggak, maksud gue gini. Ini orang aja nyalahin jersey. Padahal emang jelek mainnya. Maksud gue ketika Arsenal pakai jersey merah pun kemarin kalah juga. Gitu. Jadi ini kait-kaitan. Emang iya? Jadi ragu. Enggak, tapi bukan karena jersey kalau gue sih emang kalah dan maksudnya lawannya Liverpool. Maksud gue ya sekarang lihat Liverpool sekarang untuk attacking front yang kayak gitu siapa yang nggak takut sih? Meskipun nggak ada salah. Iya. Biasanya salah kan. Tren kemarin. Iya, tapi apa namanya Diogo Jota juga memang ini sih. Ya maksudnya nggak ada salah tapi Jota masuk mah. Jota juga lumayan. Biasnya juga kacau itu. Ya itulah. Ya kan, gimana kalian ngeliat Arsenal gimana emang Arsenal Liverpool nih dua? Gue sih merasa Liverpool jadi lumayan front runner juara juga. Kalau menurut gue memang Liverpool musim ini jadi ya untungnya mereka nggak main di Champions League ya, jadi nggak ada kemungkinan mereka dapat treble gitu. Karena mungkin banget dia dapat FA Cup sama Premier League gitu. Untungnya itu aja, jadi nggak bisa nyaingin MU lah. Europa League masih ada dia. Ya tapi kan tetap aja piala. Iya, nggak mungkin pasti akan dibanter sama fansnya MU. Bahwa kalau mereka dapat treble tapi Europa League ya itu kan treble minor lah atau apa. Oh jadi nggak, maksudnya gitu. Lu sebagai fans MU lu seneng karena Liverpool nggak mungkin treble. Treble Champions League ya, ya mending gitu kan. Apalagi yang bisa dibanggain. Apalagi yang bisa dibanggain, gue nanti mereka udah juara Premier League 20-nya sama gitu kalau musim ini juara juga kan. Treble sama. Iya treble sama, udah selesai. Nggak tahu lagi kapan MU juara. Sedih. Anda kalau menilai kinerja Liverpool dan Arsenal berapa? Kalau ya secara apapun atau bahkan Liverpool emang di atas angin kayak untuk lawan Arsenal ya. Gue pikir kayak Arsenal bisa terbang adopsi nggak punya KTP. Angin nggak punya KTP. Oh angin. Jangan menyalakan angin dah. Iya. Angin. Enggak, maksud gue kayak gini. Gue pikir kayak Arsenal tuh bisa ngadopsi yang bisa imbangin Liverpool atau kalahin Liverpool gitu kan. Bahkan statistik salah kan ya
kontribusinya banyak banget buat Liverpool. Entah Salah yang golin atau Nunes asis ke situ. Nah, Salahnya nggak ada aja itu tetap kalah, berarti emang ya udah jauh, Arsenal lagi jauh di bawah Liverpool. Lagi menurun aja. Udah kayak gitu. Lagi menurun performnya karena memang yang gue bilang memang kalau untuk jalan panjang di Liga Inggris tuh memang harus punya skuad yang dalam gitu. Nggak bisa ngandalin 11 utama yang bagus, nggak bisa cuman itu doang gitu. Cuma memang pertanyaannya kan untuk beberapa tim ya, gue rasa nggak cuma Arsenal ya. Ketika performa tuh kayak roda, kadang lu di atas, kadang di bawah. Naik lagi nggak ke atas. Nah, itu. Apa lu ketancep paku di bawah? Peleknya patah. Nah, di rem tangan ya. Gerak gitu. ada gerakan Ada out. Udah mulai out. Oh enggak, sekarang nariknya gini. Udah enggak gini dong. Arsenal maksud tuh ada dekatnya lawan apa Arsenal nih? Tapi masih tanding lagi lawan tanggal 20. Agak lama. Crystal Palace. Oh. Bukan minggu ini. Enggak nanti kan satu game week dibagi 2. Karena habis Boxing Day dan FA padat. Tetep mepet ya Liga Inggris. Iya. Enggak, jadi panjang dong. Arsenal buat panjang dong. Oh iya. Jadi Arsenal enggak di hari Minggu besok enggak main dia. Enggak ada. Kenapa? Liga Inggris enggak ada. Liga Inggris 2 minggu ada. Liga Inggris 2 minggu itu 1 game week. Kan biasanya semua tim main di satu minggu yang sama. Nah, untuk pekan next 2 pekan. Jadi 5 game kalau nggak salah itu karena ada juga tim yang replay, main gara-gara seri di FA main lagi, kayak gitu-gitu jadwalnya jadi ngacak. Tapi mending kalah daripada replay kan kalau menurut lo kemarin. Itu kata Jurgen Klopp. Karena capek, iya. Iya, Klopp kalau bilang. imbang kan kemarin replay dia. Klopp bilang mendingan kalah sekalian aja Liverpool. Daripada imbang harus atau main menang. lagi. Iya. Jadi dia kan udah nggak prioritasin juga sebenarnya FA kan. Kalau Arsenal ya karena itu peluang gelar ya hilang. Gitu. Jadi itu maksud gua, ini gue mulai mempertanyakan. Sebenarnya bukan soal pemainnya, tapi juga Arteta plan B-nya gimana? Approach-nya ketika lu mandek, nggak punya solusi, ya kan? Apakah ini saatnya fans Arsenal bikin acara desak Arteta? Nah, di Istora ya. Istora Islington. Iya, benar. Komik-komik London ngerosting. Iya, ngerosting Arteta. Iya, betul. Pak Mikel. Maksudnya. Udah bagus di City aja gitu kan. Pakai ke Arsenal. Yuk, nggak ada lucunya nih. Lu nyawa Saya jam segini ternyata ya. Jam segini, sisa-sisa tenaga. Serie A deh. Yang kemarin minta Serie A, kenapa ini kita bahas Serie A ya. Inter Verona nih, karena Afif kan pecinta Serie A. Bener. Karena Serie A-nya tuh Afif. Iya, A-nya tuh Afif bener. Nih, nyontek gini enggak? Itu, jadi ada HP. Oh, ada. Nih kalau mau lihat. Nah, gini aja kita. Jadi ini Inter Verona, gua akhirnya mencoba lagi nonton Serie A. Maksud gua mengingatkan itulah inner chill gue lah. Wah, inner child. Inner chill. Inner chill apaan anjing? Jadi lu dalamnya tuh chill. Chill, santai, relax. Inner child. Ini seru banget. Ini Inter lawan Verona kan. Karena ada Christian Cifu. Salah dong. Zamorano. Jadi ini Inter itu lagi yang sengit, terus dramanya juga banyak tuh kan. Ada apa aja tuh, Bib? Sampai dramanya banyak, ada orang tuanya kecelakaan. Sampai minjem duit tuh ya. Nasir pembantu. Duitnya mau kabur pembantu. Drama banget ya. Jadi banyak, dramanya banyak. Terus sebenarnya Inter nih nguasain pertandingan. Walaupun akhirnya menang. Jadi bukan sebenarnya. Jadi emang nguasain dan wajar kalau menang. Wajar kalau menang. Karena kan sekarang banyak tim yang nguasain pertandingan tapi nggak menang. Arsenal kemarin. Ini tim yang bisa dibilang cukup efektif. Iya. Kan apalagi dalam penyelesaian akhir. Gitu kan. Nah, drama yang seru tuh di menit akhir tuh. Di menit akhir Arnautovic. Iya, yang nyanyi Tombo Hati. Iya. Opik. Nah, Arnautovic ini kan. Oh, dia Amau itu R sama N-nya M dia. Amautovic. Oh iya, aku bacanya M. Amautovic. Arnautovic. Itu dia di menit akhir tuh. Dia kan lebih ke main bertahan Verona kan. Iya. Enggak, dia jadi kayak pemain bertahan, jadi experience. Ya kan ada, pokoknya ada peluang di depan gawang. Udah enggak ada kiper, dia nyundul enggak kena. Iya. Tapi dia striker. Jadi striker yang terasa seolah-olah jadi backnya Verona. Kayak kemarin Kiwior ketika Arsenal nggak bisa golin, dia cetak gol Kiwior ke gawang sendiri.
yang TAA. Yang belokin itu dia ada. TAA. Terus bahkan ada kontroversi juga terjadi di situ. Nah, apa tuh, Pi? Bukan Liga Italia kalau nggak ada kontroversi. Liga apa tuh kalau bukan Itali? Kalau bukan Itali, Liga Indonesia. Nah, nggak usah patah-patah lah ya, langsung aja lurus. Susah. Lautaro Martinez ada dia Bastoni. cetak gol kan? Bastoni itu nyikut pemain Verona. Gitu Mau kan, nyikut Bakayoko. kemana dia? Nyikut kemana? Nyikut temennya. Tapi nggak dikasih kartu. Ikut kemana? Ikut kemana? Ikut. Aduh. Nggak jadi nyawa, Nah, hilang itu. nyawa gua, hilang nyawa nih. Ya udah, jadi pertandingan penuh drama, terus skornya 2-1 untuk Inter. Tapi nggak dikasih kartu tuh. Tapi Bastoni, ya itu tadi kayak PGMOL kalau di Serie A. Premier League Oh ya. kan banyak kontroversinya juga gitu. Nah, katanya ini nggak konsisten si hukuman-hukumannya atau keputusan-keputusan wasitnya, sama lah kayak kasusnya di Premier League juga. Tapi ini yang bikin fans Inter sama Juve berantem juga sih. Bener, saling karena- ngasih bukti. Iya, gimana. karena waktu itu kalau nggak salah di pertandingan sebelumnya atau beberapa pertandingan sebelumnya Moise Kean itu tuh ngikut juga. ngikutnya juga, bahkan nggak sengaja, kayak cuman mau lari kan biasa ada gerakan tangan kena pemainnya foul. Tapi ini sengaja gini, Bastoni kelihatan banget di itu. Nggak boleh. Nggak foul bahkan yang kartu merah pemainnya Verona. Yang disikut. Bukan yang disikut, protes kalau nggak salah. Iya. Tapi akhirnya mereka menang di menit-menit akhir lewat. Dan kalau disikut itu diusut, itu harusnya nggak jadi gol. Paham. Iya. Wah, bebas tuh tapi. Hak asasi melanggar. Iya. Bebas tapi tadi hari ini nih, ya kan ada 2 aktivis yang bebas. David De Frattesi bikin Inter unggul di menit akhir. Betul. Tapi Selebrasinya. dia tuh Iya. manjat tribun. Buset. Ditarik pemain celananya. Tapi celananya kolor yang kelihatan jadinya. Kan maksudnya ekspektasi jadi kelihatan. Untung pakai kolor ya. Emang ada yang nggak Kalau enggak, Iya, nggak pakai kolor. Kalau enggak. Tapi dia hampir nggak jadi menang. Karena Verona dapat penalti menit 100. Thomas Henry. Thomas Henry. itu Henry ya? Bener Henry, dia Henry kan? Prancis. Iya, nah dia gagal penalti menit 100. udah kita udah ngebiasain bakal ada gol menit-menit 90 lebih tuh ya. Awal-awal Liga tuh kayak gitu tuh, Atletico Madrid tuh, gol menit 97. Jadi dipaksa tegang sampai menit akhir. Ini menit 100 ada penalti. Nah, Ada penalti tapi Nah, gagal. gol. Henry-nya gagal eksekusi. Nah, gue pengen gak sih generasi anak kita gitu ya, Aguero cetak gol menit 95. Ih, orang ini aja 102 Iya. gitu kayak. Mana? Itu mepet apanya? Enggak, mana katanya 2 kali 45 menit main bola. Kok itu ada 102? Iya. Anak yang baru belajar ngitung tuh. Iya. Diprotes tuh. Nah, tapi kita sih tinggal kasih tahu. Gimana? ada injury time. Jadi time-nya beda. Enggak, kasih tahu beneran aja. Nah, Kids gitu. Ini Kids. permasalahan banget. your dad. Iya sih. Tinggal kasih tahu. Tapi si Angri ini dapat Keberatan ancaman. nama. Enggak, ya bisa. T Angri juga kan? Iya. Thomas Angri. Itu dua-duanya tuh nama depan lagi bisa jadi. Iya. Thomas Henry lagi. Harusnya Thomas Jorgi berapa? Atau Thomas Lembong. Bagus Dance dong. banget deh. Tom Lembong. Enggak, ini gue mau cerita Thomas Angri. Boleh. Oke. Diancam pembunuhan karena gagal penalti sama Mafia Verona? Bukan, nggak tahu mafia atau orang Sama iseng siapa? atau ada Oh, pinjol. bisa jadi Ancam mati loh. ada ininya, iya, diancam mati di sosial medianya, keluarganya yang diancam mati bahkan. Tuh, kena mental itu. Iya, karena gagal penalti. Gila segitunya ya gagal penalti. Waktu itu kan juga siapa yang dibunuh? Escobar. Escobar. Itu bunuh diri. Maksud gue bunuh diri merugikan, gagal penalti ya rugi juga Rugi sih. juga, maksudnya. Gimana kalau Itu gagalnya? taman. Itu gagal penalti gimana kalau gagal nyalik ya? Kan ada lagunya. Apa itu? Kalau menang kreativitas. Gimana sih? Oh. Ada. Enggak tahu. Gue lebih hafalin. Ayo. Iya. Liriknya. Guys, ini kita ngeteknya jam 10:30 malam karena sempat mati lampu Mati ya. lampu, Jadi mohon jadi- maaf nih kalau agak mati juga kreativitas kita. Wajar lah, abis terbang jauh jet lag. Oh iya, Dari demi Kel- tackle bebas, loh. Kelo ampe-ampe, bro. Demi tackle bebas dari bandara. Langsung. Taruh tas dulu dikit, bentar. Habis itu langsung sini. Itu lu dikasih sih Dikasih gua. untuk semua yang lu kerjain nih. Iya. Masa masih 3.000 ya kan? Iya. Karena kita mau ada nazar. Nah, Kalau ada nazar pemilu, seperti ya kan? nazar pemilu. Nazar pemilu kan kalau Si ca- ini, paslon calon kita ini yang kita menang. unggulin, kita favoritin menang, kita akan apa kemarin bagus-bagus nazarnya. Jadinya kan
berbagi kebaikan gitu, Pip. Ada yang mau kasih training apa, public speaking gratis buat nyumbang. Iya, ini kalau misalnya paslonnya menang gitu kan, nggak ada yang mau nyumbang ke tackle bebas terus 1M gitu ya kan. Nggak usah sebanyak itu dah. Nyumbang viewers saja. Iya. Apa Nazar lu mau bikin Nazar? Oh, kita mau main Nazar-Nazaran Nazar nih. bisa. Gua udah Iya, nemu lu Nazar kayak gua. Arsenal juara lah. Nazar KDI. Ya. Gara-gara mati lampu nih. Seperti mati lampu. Iya. Ngapain kalau Arsenal menang juara Liga Inggris, Premier League? Harusnya Nazar ya. Nazar apa ya? Botak ke atau apa gitu. Itu mah nggak usah Arsenal juara. Udah botak sendiri gua. Jadi lebih mudah dong. Iya, bener. Lu kalau MU kalah. MU kalah, MU menang susah. MU kalah. MU di peringkat berapa? MU juara deh. Masih mungkin loh, secara matematis mungkin loh. Iya, Ya, secara Nazarnya matematis. nggak ini. Nggak masuk akal. Nazarnya nggak Iya, bakal Nazarnya, terjadi. apa? Nazarnya nggak bakal terjadi dong. Gua kasih 100 juta juga. Lu nggak punya. Lu dasar jangan duit tuh, Dit. Jangan keuangan. Jangan ekonomi, coba apa kayak ketahanan pangan, bidang lain gitu loh. Gua ketahanan tidak pangan. Ketahanan tidak pangan, tanganan pangan lagi dibilang-bilang. Ya nggak masuk bidang lain. Iya. Belum kepikiran? Hah? Belum kepikiran? Belum. Lu coba. Udah aja suruh di ini Nazarnya. Enggak, lu dulu ada kepikiran enggak lu? Barcelona gua kan. Barcelona juara. Atau apa? Liga Champion. Nah, Champions. Karena itu, jadi itu mudah-mudahan ya? berat tapi masih realistis begitu kan maksudnya. Iya, iya, Kalau Nazar iya. tuh kayak gitu kan. Iya, Arsenal iya, kan berat tapi masih mungkin. MU juga mungkin sih sebenarnya. Masih mungkin juara apa ya? FA Cup deh minimal. Enggak dong. Masih ada kan Oh FA iya Cup? bisa. Lu Gua, coba. P. Enggak ada, belum kepikiran. Belum ada gua. Oke, ntar kita sambil pikirin lah. Kita kasih tau di episode selanjutnya. Kita mau nanya juga nih. Tapi hashtagnya Nazar apa? Nazar ini apa? Klub favorit? Nazar klub favorit boleh sih. Susah nggak sih? Nazar tebas aja. Oh iya, Nazar tackle bebas. Nazar tackle bebas kalau misalkan tim saya juga enggak bukan. Hashtag Nazar tackle bebas. Nah. Hashtag Nazar tackle bebas lu tulis ya. Kira-kira lu mau Nazar apa? Kalau terserah apa tim lu, apa juara, apa-apa gitu. Karena kan tulisan dan omongan itu adalah doa. Iya. Kalau udah Nazar ya biasanya bisa jadi dapat hal baik. Iya. Tapi kalau Nazar lu Arsenal juara Liga Champion, gue juga Liga Champion, bentrok dong Nazarnya. Jadi gini aja deh. Nazar kalau Tackle tackle bebas. bebas, Oh, viewersnya benar. 10.000 atau Subscriber 5.000. Wah kecil banget 5.000 standarnya ya. Biar langsung tembus, kita bikin Nazar lagi. Iya benar. Gampang aja. Gampang itu. 10.000 deh, nah ini subscriber. Subscriber 10.000, viewersnya 20.000. Iya. Dalam waktu Februari. Enggak, ini kalau kita diskusin ntar aja kali ya. Kan makan durasi ya. Ini kan rapat meeting. Makan durasi, sorry ya. Ini internal rapat ya. Nggak, Empoli Milan kita nggak perlu bahas juga kayaknya ya. Ya, Milan clean sheet, back to back ya kan. Terus Theo Hernandez jadi back tengah. cukup udah mulai nyaman dia. Giroud cetak penalti. Iya. 9 gol 5 assist. Waduh, Nggak mau diambil tuh sama Arsenal. mau sih. Cuma mau Maksudnya nggak? kalau opsi terakhir bisa kan? Ya kan gue suka Giroud. Emang masih Arsenal pengen dapat yang 9 tembok kayak gitu? Ya butuh sih kalau kayak gini. Tapi kan gue rasa butuh yang jaminan paling nggak 15 golan gitu lah. Iya. 10-15 gol lah sampai akhir musim gitu. Nah, ya di liga ya. Tapi bisa nggak? Dapat nggak? Tapi kan dia sudah berpengalaman juga, terbukti juga di Premier League. Tim gitu. player World gitu. Cup juga. Tapi Giroud kan bukan yang, ya tapi sosoknya tuh perlu, tipe kayak Giroud perlu. Tapi untuk ngarep gol banyak ya nggak juga. Tapi takut ketuaan juga gak sih kayak ya ntar habis napas kayak gitu-gitu juga ada tetap. Nggak, tapi kan itu bisa jadi plan B. Bengek dia. Ketika mentok masuk Giroud gitu maksudnya loh. Ini aja Luke De Jong tuh masih Ada bagus. tuh. opsi. Hah? Luke De Jong. Tapi nggak ada pengalaman di Inggris. Wout Weghorst juga bagus. Weghorst ya? Iya. Iya. Itu sedangkan Juventus nih saingannya Inter nih. Enggak, gua mau apresiasi dulu tuh. Ya udah, Milan, Caka apaan? Traore. Oh, Caka Traore cetak gol lagi. Setelah Lagi? kemarin di Coppa Italia cetak gol debut, sekarang cetak gol debut di Serie A. Hmm. Pemain 19 tahun. Tapi Caka emang Traore. si Traore ini banyak kan pemain bola. Jimmy. Ada Traore. Ada Traore. Jimmy. Traore. Iksan Traore. Tarore Isan. Bunga beri. Dangdut sekarang dia. Oh iya. Emang iya? Dulu semenjak pacaran sama Denada. Lu tuh gosip sih. Iya.
Di kasur mulu bro. Dibaca apalagi sen berita. Iya. Berita-berita. Lanjut. Ya Juve ya. Juve Iya. mengalahkan Salernitana dengan 2-1. Nah, masalahnya inilah lawan dikalahin Juve di Coppa Italia beberapa hari sebelumnya dengan skor 6-1. 6-1. Tapi tiba-tiba mereka kebobolan duluan di menit-menit awal, akhirnya susah payah menang ya. Comeback. Satu Samuel Eling Junior, pemain Islington ya. Rumahnya mungkin dekat Emirates, Idih. ya kan. Nah, dan gol kemenangan dari Dusan Vlahovic. Yang diincar oleh Arsenal. Makin nggak mau dijual deh. Tapi yang menarik tuh selebrasinya lagi dari Buka Vlahovic, baju. buka baju. Ya, dia berani buka-bukaan. Ah, Nggak kayak ada Ada pemain dia yang pemain nggak lain. Iya kan dia bagus badannya jadi berani buka-bukaan gitu. Untuk dibuka aja kita semua dilihat iya gitu. iya. Tapi kadang kalau buka-bukaan suka dapat kartu kuning. Iya makanya dia untungnya nyetak golnya jarang-jarang. Jadi kan nggak mungkin dapat akumulasi kartu. Oh, iya. Iya, jadi jarang-jarang golnya. Aku masih bisa 5. Iya, ada 5 nih, 5 kartu kuning. Gol Salah. keempat gua masih bisa nih. Masih 7 bulan lagi ini 5 kartu kuning gitu. Jadi aman lah gitu. 6 bulan sekali. Iya. Itu. Jadi Juve menang. Pokoknya intinya Juve menang. Dan mepet Iya. sama Inter. Maksud gue selisih golnya tuh kalau nggak salah tuh Inter plus 35, Juve plus 18. Cukup jauh ya. Bahkan Inter cuma gol ini banyak banget, 40-an gue lupa, jebol cuma 9. Kalau nggak salah 44-9 itulah. Tapi selisih poin kedua tim cuma 2. Iya. Jadi Inter dominan banget, tapi kalau kepleset Juve peringkat 1 Iya. gila. Nah Iya. ini mental dan Fino Fine. dan apa namanya Italia itu nggak nggak selisih gol kalau poinnya sama. Dia head to head. Berarti nggak pengaruh tuh gol. Nggak pengaruh. Emang Inter Juve Gol-golnya. berapa skornya? Inter Juve 1-1 sih. Nah. Cuman kan nanti ada Second leg. lempar poin. Misalkan gini, Inter ketemu lagi sama Seri lagi, terus poinnya sama. Iya. Skornya Kan sama baru- nggak? blok Serinya sama nggak? Poin. Oh, Liga Champion kayak gitu dong. Enggak, kan baru selisih gol baru dia. Oh iya selisih gol kalau sama. Kalau setelah Oh, iya. Ya menang head to head Inter, sama. menang Inter. Itu Selisih dia. gol. Torino Napoli dibantai ya sama Torino ya. Iya, Ini sekarang peringkat 9. Maksud Dulu gua- juara kan dia? Tahun lalu? Juara Iya. bertahan ya. Maksud gua, lu jangan sebagai juara bertahan pun gitu ya, sebagai petahana. Nah. Petahana Raja Serie A, penguasa Serie A, Iya. hati-hati sama banteng. Wih. Nah, Torino kan banteng. Buat lagi. Iya, santai aja. Iya, maksud gua 3-0 kalahnya lo, langsung lo. 3-0 kalahnya sama banteng. Padahal si Walter Mazzarri nggak pernah dibanteng sebelumnya. Nah, Untungnya nggak pernah dibanteng itu. Walter Mazzarri. Tapi tetap aja ternyata nih. Maksudnya apakah masih relevan dia? Iya, Dengan taktiknya usia 62 tahun. Nah, sudah menua, taktik-taktik yang sudah mulai usang mungkin. Iya, karena kalau nggak salah di beberapa pertandingan terakhir itu mereka tuh kebobolannya 9 nggak bisa nyetak gol. Nah, Gitu. jangan sampai kalau dia Walter Mazzarri sebagai pelatih udah cukup tua, dibilang nggak relevan, dibilang usang, dia akan berteriak, no utang, no usang. Itu. No, Makanya. Jadi kita next aja ya. Next Roma aja. Atalanta 1-1. Kedua tim mendekati zona Shield. Ini tapi sebenarnya ini atas bawah nih Roma Atalanta. Tapi Iya. posisinya kalau nggak salah 8 sama 9 cuy. Iya, tapi kan tipis 7, sama 6 ya. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 tuh tipis lah. Iya, tapi tim gede. Cuma Iya, masalahnya satu Inter Juve beda sama bawahnya udah 7 sama 13. Milan tuh ke 3 tuh Milan 3. Milan 3. Fiorentina 4. Fiorentina 4, Bolonya 5. Gila. Terus saya tim-tim Lazio, Roma, Napoli itu tercecer, Pip. Tapi kalau yang masuk Liga Champion lu lebih ikhlas siapa? Bolonya gua pengennya. Belum lagi ya dia. Belum, udah nggak pernah kalau nggak salah. Karena spaghetti kan. Bolonya. Ayo. Nyawa, ayo. Nggak ada. Ya itu jadi Dybala penalti ya kan. Terus Mourinho di kartu merah lagi. Iya, karena Injury time. berekspresi. Karena ekspresi. Dia tuh pelatih paling banyak kartu gak sih? Enggak ya? Enggak, ya mungkin musim ini ya. Iya. Tapi ekspresi aja di kartu merah ya. Maksud gua sekarang tuh bahaya. kebebasan berekspresi tuh bahaya loh. Di ITE aja sekarang lagi diracik lagi kan. Nah, Awas ya, ditandain loh media-media. ini kata wasit. Iya. Ya kan. Nah, dari La Liga ini Girona ngalahin Atletico ini udah cukup basi sebenarnya. Ya udah kelamaan. Nah, udah paling- 3, ya. Madrid 1-0 Mallorca, La Palma Barcelona, lawan Las Palmas. Barcelona menang. Ya itu dia, cuman menang tetap Penalti. susah payah. Penaltinya juga sebenarnya kalau bisa dibilang kontroversi karena itu bola ada yang jorokin nggak ada yang jorokin pasti jatuh si Gundogan terakhir. Mental kayak gitu kan, jatuhnya lebih kenceng tapi
secara permainan tuh yang meningkat dari Barcelona itu pasti transisi. Itu kalau lagi nyerang udah banyak nih. Oper di depan udah banyak. Pas lagi di belakang juga ketika di counter turunnya juga cukup rajin. Cuma ya itulah energinya kelihatan jadi lebih baik habis. Ya Bener lebih bagus. Cuma energinya lebih kekuras. Malah kayak sering bola ngadet juga, sering lepas juga masih sering di lini tengah. Jadi itu Las Palmas nggak terlalu serem harusnya, cuma susah payah ya masih down lah si Barcelona lah gitu. Cuman yang terakhir kan ini si Madrid lawan menang 3-1. Alcorcon Barcelona Copa del Rey lawan adalah klub Liga 3. Aduh. Kalau Liga 3 Persipan Cilegon. Enggak ada kayak gitu dan skornya cuma 3-2. Barcelona menang sampai Lewandowski main ngambil penalti. Waduh. Kayak gitu. Udah saking jarangnya ngegolin harus lawan Liga 3 dulu buat bangkitin mental gitu kan. Padahal secara keseluruhan main line up bagus semua. Line up utama paling bek kiri diganti ada namanya meskipun pakai lapis kedua tetap aja Liga 3, iya cuma tetap susah. Barcelona lagi 5 mungkin nilai untuk Xavi dari 10. Dari 10. 5. Ya. Tapi kan itu berarti kan banyak tim-tim kecil tadi dari Liga 3 yang mengganjal tim-tim besar gitu. Kayak Barcelona. Mengganjar tim besar karena ganjal kenapa? Mengganjar tuh menghukum. Menghukum sampai kalah. Emang arti ganjar apa? Memberikan ganjaran. Maksudnya. Bukan lagu PKI. Genjer. Genjer. Nyawa nih. Genjer ada. Iya. Seperti ditonton ini kita punya kompilasi beberapa lah ya. Ya, yang memorable lah di kita, memorable di kita gitu. Tim-tim kecil, David versus Goliat lah. Kristenisasi lu. Ya Daud lawan Goliat, ada kan di Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Ada kan? Daud ada Nabi Daud kan? Ada. Ya udah. Kamu Goliatnya ada. Nggak tahu Daud ngelawan siapa? Pada terus sih. Tapi kalau di Piala Cup-Cupan inilah suka ada kejutan-kejutan. Iya. Kalau kita dari flashback nih ya dari datanya yang disusun oleh tim Stefano Sabrita. Liverpool kalah sama Wimbledon 0-1 di tahun 88. Waduh. Nah, ini udah nggak relevan ya sama game sini. Kita skip aja ya. Oke. Ini tim saya nih Arsenal. Pernah tumbang dari Birmingham City di final. Koscielny memberikan kemudahan karena kepalanya ya. Obafemi Martins. Iya. Dan akhirnya Birmingham juara. Golin dulu kan? Bro. Golin duluan kan Arsenal kan? Iya. Menit terakhir itu. Kayak backnya masih Campbell deh. Ada Campbell kan? Enggak lah. Koscielny sampai ada yang ditendang ya, yang selebrasi. Si Koscielny-nya ditendang itu. Itu dia. Sama pemain Birmingham. Pembunuhan juga tuh menurut gua. Pembunuhan terjadi di final lagi Arsenal. Mental kena Birmingham loh. Maksud gua ini menang muda harus. Nah, tim lu dong. Gua ya nggak inget gua. Ya kan Sering. sesuatu yang pahit tuh pengen dilupakan. Gitu. Tapi kalau mau dicari-cari adalah MK Dons. Kalau mau dikorek-korek MK Dons yang paling memorable. 4-0 masalahnya. 4-0 karena itu waktu itu mereka di League 2 kalau nggak salah. Gila. Tapi ada Dele Alli kan? Dele Alli waktu itu masih di situ. Gitu, ini Milton Keynes ya di tahun Piala Liga waktu itu kan. MK Dons waktu itu sih nggak ada omnya sih main di situ di MK Dons. Nggak ada apa? Omnya, pamannya nggak ada di MK Dons. Jadi nggak dapat kemudahan. Nggak ada kemudahan, pamannya MU nggak ada di situ. Nggak dapat privilege. Iya. Jadi kalah, memang ngikutin aturan. Jadi maksud lu kalau sesuai aturan kalah tuh yang curang? Enggak, ini MU. MU kalah. MU kalah sama MK Dons. MK Dons. Ya habis itu ada MK Dons. Itu di eranya Louis van Gaal ya? Iya, Louis van Gaal ya benar-benar. Dia Selingard gitu-gitu kan. Iya kan, William Grigg, Benik Afobe. Wah, Afobe Arsenal pernah loh dia. Iya, Afobe yang ngegolin 2 gol kalau nggak salah. Tapi maksudnya itu emang eranya bobrok banget. Maksud gua kayak kenapa bisa sampai 4-0? Maksud gua apakah MU memakai pemain akademi? Kalau waktu itu tuh pakai pemain akademi kalau nggak salah. Loh, semuanya? Enggak semuanya, tetap ada. Maksud gua pembenaran itu Schneiderlin. Tapi emang jelek aja. Itu kan juga banter era juga Louis van Gaal. Overton. Enggak, udah Overton mah ini Sir Alex. Overton. Maceda. Sir Alex Maceda mah. Itu mah pas Lingard masih muda. Januzaj. Iya. Itu sih siapa sih? Cicarito. Welbeck. Ya, Solskjaer Louis van Gaal. Oh iya. Nggak, maksud gue udah pemain seperti itu dikalahin MK Dons. Iya. Siapa sih yang menang dari MK? Dons.
Siapa yang bisa menang dari MK? Harusnya. Jones sih ya. Iya. Udah jangan dilanjut tuh. Bahaya. Chelsea juga pernah kalah sama Bradford ya di 2015 4-2. Ini menarik ya karena julukannya Bradford adalah The Bantams. Nah, Emang iya? The Bantams. Emang iya? Kalah dan 4-2 ya walaupun udah unggul 2-0 jadi di comeback 4 gol. Oh iya benar. Ini sulit ya. Dan selain itu juga ada City kalah sama Wigan loh. Ini ketika direkam ya. Wigan belum menghadapi Man United di FA Cup. Akan nanti sekitar 4 jam lagi akan main lawan Wigan. Dan MU tuh tinggal Ini akan tayang pas udah ada hasilnya. Iya. Pede nggak lu? pede. Kalau dibilang pede ya harus pede lah. Wigan masa masih low expectation juga. Wigan lagi lucu-lucunya loh sekarang. Nah, Wigan lagi lucu-lucunya. Anak kecil, lagi aktif-aktifnya, Bun. MU juga lagi lucu-lucunya. Goblok-goblok ya. Ya tapi kan menang bisa aja. Dan tapi beban di MU karena MU ini tinggal tim Premier League satu-satunya yang ngelawan divisi di bawahnya dan semuanya tim Premier League yang lawan tim divisi bawahnya menang di FA Cup. Nah, kalau tinggal MU nih sisanya. Biasanya kan suka berkomedi. Iya, nggak bisa ditebak gitu, ya. iya. Nah, tebak skor nih MU. Iya kan? Nggak bisa dong, Kan udah hasil. nonton. Oh iya, bener. Udah ada hasilnya. Lu jangan asal sudah. kuis aja lu kalau nggak Iya, ada jadi kartu kalau- lu. Oke. Nggak ada hadiah dari lu kan. Jangan Iya, suruh iya. kuis lu. Tapi Wigan bisa ngalahin City ketika itu. Iyalah. 2013, padahal ada Yaya Toure, ada Aguero, ada Tevez. Injury time ya golnya. Mendy tuh. Ya kan, Injury time. tapi kalah karena Ben Watson. Wih, Watson. Di injury time 1-0. Tapi ya itu kecelea aja nggak sih maksud gua? Ya, Iya. apa seumur hidup. Bukannya bener-bener gimana gitu. Tapi kalau dari La Liga nih Madrid kayaknya ya. La Liga tuh Kalah sama Alcorcon juga loh. Iya, seringnya di Copa del Rey. Di Itu divisi kan- 3 Liga Spanyol kalahnya 4-0 Iya, juga. itu. Padahal ada siapa tuh waktu itu? Itu- 2000 berapa itu ya? Guti itu. Udah era Zaman Guti ya? 2009 itu mah. Iya. Bener gak lu? 2009 tuh. Nggak ada tahunnya. Gue itu. Nah. Iya. Itu ada Nistelrooy, ada Nistelrooy. yang bagus-bagus. Belum. Ada Gago. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong dia. Gagu. Aduh. Daerah di Bandung Itu tuh ada Gagu. Gago. Jago. Iya, benar. Bang Gagu Van kan? der Vaart. Bang Jago masih terusin. Van de Vaart kayak gitu. Cuma Masa kenapa? Ronaldo Nah, itu dia maksud gua kadang apa yang lu Madrid lihat itu di sana? Madrid itu bukan perkara siapa lawannya di Copa del Rey. Bahkan Tapi Madrid memang untuk meraih Copa del Rey itu yang agak susah dia. Makanya gua kemarin Toni Kroos kan ngangkat piala Copa del Rey itu. Seneng banget ya. Iya, segitu senangnya karena emang ternyata Susah dia emang. Madrid bisa juara La Liga, Madrid bisa Champions juara Liga League, Champions. ya. Itu tuh emang yang hal agak susah. Karena dilakuin 40 Madrid. kali mereka Nah. masuk final, 20 kali cuman menangnya. Setengahnya doang. Makanya, maksud gua Madrid tuh- tertinggi Barcelona ya? Barcelona, Barcelona. Copa del Rey. Rey. Enggak, maksud gua apakah ada nanti suatu musim di mana Madrid itu targetnya Copa del Rey? Yang- Jadi mainin intinya Copa del Rey, cadangannya Ya kan nggak Champions pernah, League lu kalau gitu nggak kan. pernah juara pasti lu penasaran dong. Kayak Pep kan juga, ya udah gue udah tanggung, gue pengen menyapu bersih semua piala yang ada di dunia ini. Kan dia bilang gitu. Ya tergantung kalau pelatihnya kufur nikmat nggak maksud gua sebenarnya kayak Copa del Rey kan ada lagi dulu tuh piala kayak Super Spanyolnya kayak gitu kan. Nah, Copa del Rey tuh emang sebenarnya buat kayak ngejajal lapis kedua, lapis ketiga bahkan. Cuma kadang gitu kan tiba-tiba Nistelrooy masuk, Guti masuk lagi karena wah ternyata kalah nih daripada malu masukin yang senior. Kalah kayak gitu. Itu cobaan-cobaan Madrid tuh di Copa del Rey. Tapi mungkin itu adalah penjegal mereka dapat treble ya. Makanya Madrid belum pernah treble kan? Iya. Mungkin karena ya mungkin liganya dapat, Championsnya dapat, Kopanya susah dia. Kopanya susah. Tapi kalau mau ditelusurin lagi secara lebih dalam lagi, secara klinik, Nah. memang Madrid menumbalkan itu demi Oh. La Liga dan Liga Champions. Jadi harus ada yang Dia bersekutu ditumbalkan. sama iblis berarti. Bersekutu sama iblis. Tapi kenapa Copa yang diperjuangkan? Bukan, nggak di Copa. Bukan perjuangan, maksudnya dilepas. Iya, udah kan Tumbalin. Copa engagementnya kurang, nggak apa-apa ya, Iya. lu nggak dapet ini kayak gitulah. Oh. Pesugihannya Madrid tuh nggak menang Copa del Rey. Jadi 14 Champions Bisa. tapi nggak pernah treble. Iya. Itu soalnya agak aneh loh, masih dari 14 nggak pernah. Nggak ada yang- nggak sapu Iya kan? bersih Iya. gitu loh. Iya, maksud Berarti kan gua- lu lagi di peaknya nih. Iya. Ini nggak bisa disikat. Lagi Maksud gua zaman Alfredo Di Tumbal. Stefano yang berturut-turut di juara, Nah. masa nggak ada satupun yang Emang udah ada Copa del Rey? ada. Udah. Copa del Rey mah Rama. Cek-cek. Ada kayak ada Copa del Rey. Ada yang Masih Copa del doang.
Ray-nya di mana emang? Masih di kandungan ibunya. Ray. Reynaldi. Terakhir nih ada Saarbrücken yang kalahin Munchen. Yang terbaru ya. Ini terbaru 2023 loh ya. Iya. Saarbrücken nih divisi 3 lagi-lagi ya ngalahin di DFB Pokal dan akhirnya kalah dan Saarbrücken abis itu ngalahin Frankfurt juga. Ini emang pembunuh berantai. Iya. Set. Waduh. Iya maksudnya nih pembunuh tim besar maksud gua pasti Frankfurt juga bagus loh. Masuk karena ngalahin Munchen 5-1. Jadi iya. Si FC Saarbrücken ini bisa ngalahin Barcelona. Wih, kok bisa? Bayern Munchen kalah. Iya. Frankfurt kalah. Kan dua-duanya ngalahin Barcelona. Oh berarti gini, caranya Barcelona ngalahin Frankfurt dan Munchen, ya kalahin dia aja ya. Iya. Biar nggak terlalu malu. Hitungannya gitu kalau 82 lu di Iya. Saarbrücken. Nah. Saarbrücken. Nah. Iya. Itu. Gitu. Ya, kira-kira episode Hari kita ini. Tapi ya masih ada nggak yang selain ini kalau menurut lo? penculikan, pembunuhan. Bukan apa namanya kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan ya kalau menang. ya maksudnya ya paling apa ya? Biasa kita pikir performanya rendah tiba-tiba Naik. Ini paling mencuri hasil. Anies menang di pilkada. Pilkada ya nggak diduga. DKI, Oh, ya. nggak diduga. Nggak diduga kan dulu Ahok. Gibran jago debat. Ya bisa. Diduga juga. Caimin kecelupet sendiri. Diduga nggak? Ya, mic-nya jatuh sendiri, mic-nya jatuh. Senggol. Ya itulah kira-kira ya. Iya. Sebelum kita melebar lebih jauh ya, semoga tidak ada yang tersinggung atau memotong bagian ini ya. Iya, karena ini cuma bercanda. Bercanda. Ya. Bercanda. Cuman untuk tertawa lah. Iya. Semua mikir bahaya nggak ini ya? Tapi kita nggak ngatain siapa-siapa. Nggak ngatain. Itu cuma person. Iya. Maksudnya tidak kalau UITE masih aman dong kita. Kita nggak menjelekkan salah satu. Ya kalaupun ada yang Sekiranya. merasa sakit hati ya sorry ya. Sorry ya, kita minta maaf gitu. Ya itulah ya, kira-kira episode dari kita. Iya. Kalau Ketemu kita besok. bahas politik cukup banyak ya tau lah alasan kenapa. Sinetron. Iya, karena bolanya. Tapi masih netral kita. Masih swing voters ya. Oh, iya. Ini untuk mewakili juga. Dan terima kasih kita akan bahas tentang persiapan Indonesia di Piala Timnas Asia. Indonesia. Dan plus minus lawan-lawan Nah. rival-rival yang mengganggu Indonesia menuju. Bisa Jepang ada minus. Tidak Melibia tuh. Tapi optimis. Optimis. Ayo, Jepang ayo. dari minus. Ya itulah kita akan buktikan nanti semoga tidak ada halangan. Oke. Tamunya beneran datang Iya. dan kita akan sekaligus membahas ya sama sosok Keisuke Sosok ini. Honda. Dibocorin. Nah, Sorry. Yaudah, kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.